Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Listiana Hardianti sebagai konselor. Saya Nisa Cynthia sebagai klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Perkenalkan, saya Gina Listiana Hardianti sebagai ahli gizi yang bertugas hari ini di sini. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu, ini dengan Mbak siapa? Nama saya Nisa. Untuk umur? Umurnya 22 tahun. Kenapa ya datang ke sini? Iya, jadi saya datang ke sini dikarenakan dirujuk oleh dokter yang memeriksa saya. Jadi oleh karena itu saya ke sini. Boleh saya minta ini surat rujukannya? Saya meminta waktunya untuk mengkaji dulu hasil nilai labnya. Jadi tujuan konseling ini dilakukan itu untuk mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang penyakit gastritis yang ibu alami. Jadi ibu jangan menutupi apapun apa yang ibu rasakan. Ibu boleh ungkapkan apa adanya, tenang saja, kami akan menjaga semua rahasia yang diungkapkan sama pasien. Untuk keluhannya sendiri, ibu mengalami keluhan apa ya? Jadi merasa mual, kemudian sakit di bagian perut sampai kayak nggak bisa bangun, terus muntah, terus juga pusing, lemas, seperti itu, dok. Ibu ini aktivitas sehari-harinya itu sebagai apa? Maksudnya apa gitu hari-harinya? Kalau untuk hari-hari sebenarnya kuliah dari Senin sampai hari Jumat gitu. Kalau untuk Sabtu Minggu, kalau untuk olahraga kadang-kadang misalkan di hari Sabtu kadang olahraga, kadang enggak, tapi nggak setiap minggunya gitu. Kalau kuliahnya juga nggak selalu setiap hari ke kampus, jadi kadang suka masih ada yang online kayak gitu. Jadinya nggak setiap hari pergi keluar gitu. Untuk pertanyaan saya selanjutnya ini, untuk pola makan nih, pola makan Mbak sehari-hari bagaimana ya? Pola makan itu kayak gimana ya? Jadwal makan atau apanya ya? Nah iya, pola makan itu kayak jadwal makan Mbak sehari-hari. Kayak misalnya bangun tidur nih, Mbak minum atau makan apa, terus kayak makanan kesukaan Mbak apa, terus kayak porsi makannya segimana. Kalau bangun tidur, kalau misalkan di hari libur kadang suka nggak sarapan ya, jadi makannya tuh langsung makan siang nanti gitu. Terus kalau untuk hari-hari kuliah gitu kadang sarapannya minum teh manis atau makan kue atau bolu gitu yang manis-manis. Kalau untuk siangnya, kalau ya hari kuliah kan makan nasi, tapi cuma setengah porsi doang gitu. Terus kalau sorenya sebenarnya udah makan nasi, lebih ke nyemil, tapi kadang juga nggak nyemil gitu. Terus kalaupun nyemil juga belinya atau jajannya tuh yang pedes-pedes gitu. Terus kalau untuk malamnya, kadang kalau misalkan sorenya udah makan udah nyemil kenyang, kadang nggak makan, tapi kadang kalau misalkan malam mau makan juga paling sedikit gitu. Kalau untuk di Sabtu Minggunya makannya siang sama malam juga sih sama, sorenya juga kadang ngemil, kadang enggak. Baik, jadi itu kayak makanannya lauknya apa gitu, kayak sayurannya itu Mbak juga sering kan mengkonsumsi, atau seminggu tuh berapa kali? Kalau lauknya lebih sering yang kayak ayam kayak gitu, saat
suka jarang makan sayur. Buah juga kadang-kadang kalau lagi mau ya makan, kalau lagi nggak mau ya nggak makan. Makanan kesukaannya kalau boleh saya tahu apa ya? Makanan kesukaannya suka yang pedas-pedas, terus sama suka yang manis-manis gitu, kayak kue, bolu, kayak gitu. Kayak dari keluarga ibu atau ya yang dari mama, nenek gitu, kayak penyakit yang diderita gitu. Kalau dari keluarga sebenarnya nggak ada ya, tapi kalau dari jadi saya sering kayak gitu, sering sakit mah gitu, udah dulu juga sampai lama gitu, tapi udah sembuh, terus sekarang tuh kambuh lagi gitu. Baik, saya meminta waktunya sebentar untuk mengkaji hasil dari yang kita konsultasikan barusan. Mohon ditunggu sebentar. Ya. Di sini saya akan menjelaskan ya hasil dari data yang dibawa Mbak tadi, terus dari hasil konsultasi barusan. Antropometrinya, jadi indeks massa tubuh Mbak ini tergolong normal karena BB Mbak itu kan 45 dan tinggi badannya 149. Termasuk normal karena hasil yang IMT Mbak tuh 20, sedangkan rentannya 18,5 sampai 22,9. Jadi kan Mbak tadi sudah menyinggung kayak jarang berolahraga, itu juga jadi salah satu faktor kenapa Mbak didiagnosis sama dokter penyakit gastritis. Terus ada juga Mbak jadi tadi jarang makan, kalaupun makan dengan porsi sedikit. Terus suka makanan pedas, makanan manis, itu juga menjadi salah satu faktor. Nah, dapat saya simpulkan dari konsultasi hari ini tuh Mbak ini kurangnya informasi mengenai makanan apa yang harus dimakan, porsinya segimana, dan di jam-jam makannya tuh karena ini penyakitnya dengan penyakit dalam seperti lambung, jadi kayak lebih baik tuh makannya sering tapi dengan porsi sedikit. Nah, dari keluhan Mbak tadi kayak mual, muntah, pucat, itu dari salah satu penyebab yang Mbak tadi kurangnya kayak makan, kurangnya porsi makan, banyaknya makanan pedas, itu menjadi salah satunya. Terus nilai lab Mbak albuminnya cukup rendah, dan ada tekanan darahnya normal, suhunya juga normal. Dari kajian-kajian yang kita barusan didapatkan alternatif yang pertama itu untuk mengatur pola makan. Nah, karena penyakit gastritis ini gampang ya, kayak gampang kambuhnya, kayak makanan yang tidak dijaga juga itu akan menjadi salah satu faktor kambuhnya penyakit tersebut. Jadi kayak kebiasaan makan juga nih, ibu nih makannya terlalu cepet, terus waktu makannya yang tidak teratur, terus ukuran makanannya yang berlebihan tuh atau terlalu sedikit juga itu menjadi memperburuk penyakit tersebut. Kayak makanan yang di restoran tuh kan kita belum tahu ya higienis atau bersih atau enggaknya, terus matang atau enggaknya. Terus Saya punya pertanyaan, Bu. apa? Ini kan kayak saya sebenarnya sukanya pedas-pedas tadi ya, yang Ya. manis gitu. Jadi yang boleh sama yang nggak bolehnya tuh apa ya? Jadi biar nggak kambuh lagi gitu. Baik, karena ini menyangkut dengan lambung dan gampang kambuh ya, kata tadi juga yang bisa memperburuk. Jadi makanan ibu tuh yang harus dikurangi kayak minuman nih, minuman yang berkafein, kayak misalnya teh, kopi, itu salah satunya ya. Lalu ada coklat. Nah, cemilan tadi yang kata ibu manis itu harus bisa-bisa dikurangin. Terus makanan yang digoreng nih, kayak terus makanan pedas tuh juga harus dikurangin karena itu dapat memicu kambuhnya terjadi lagi tuh penyakit.
lalu ada makanan asem itu juga harus sebisa-bisa dikurangin. Terus kayak lauk nih, daging, tadi kan ibu lebih sering mengkonsumsi kayak daging, yang itu tuh harus dikurangi, apalagi yang tinggi lemaknya. Kayak misalnya tinggi lemak tuh kayak apa, kayak daging dengan kulitnya, itu tuh kayak Mbak harus mengurangi eh, kulitnya tuh dipisah gitu, nggak usah dimakan. Minuman bersoda juga Mbak jangan memperbanyak lah, harus mengurangi, kayak lebih baik memperbanyak minum air putih. Jadi seperti itu ya, ya Mbak. Dari alternatif barusan nih yang kita dapat, yang kita kaji, mana dulu nih yang mau Mbak lakukan untuk mengurangi atau mencegah dan tidak memperparah penyakit gastritis yang Mbak alami ini? Kalau untuk yang mana dulu ya, mungkin mengurangi yang asam-asam, kemudian kalau untuk minuman bersoda juga bakal dikurangi gitu. Kalau untuk makanan pedas sebenarnya masih cukup susah ya, tapi akan dicoba gitu perlahan-lahan. Untuk yang makanan manis juga sepertinya akan susah juga, tapi bakal dicoba juga untuk kedepannya sedikit-sedikit. Nah, barusan kan Mbak sudah berkomitmen ya akan mengurangi dari alternatif yang saya berikan. Untuk waktunya nih Mbak bisa kira-kira bisanya tuh kayak seminggu tuh berapa kali untuk menguranginya? Kalau untuk yang makanan manis mungkin jadi 3 kali ya, karena kan kadang seminggu tuh suka bisa 5-6 kali. Kalau untuk makanan pedas mungkin dikurangi jadi 2 kali seminggu, karena masih cukup susah kalau untuk sekali seminggu. Ini nih untuk kayak konsumsi buahnya juga ya, harus kan kata ibu tadi harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Untuk konsumsi sayurnya Mbak juga harus seimbang, jangan cuman lauk kayak daging, karena itu dapat memicu. Dengan adanya Mbak mengkonsumsi sayur dapat meminimalisir terjadinya pemicu. Saya catat terlebih dahulu ya. Saya juga akan catat di sini agar bisa Mbak baca ulang. Jadi dari hasil yang konsultasi hari ini didapatkan ini, Mbak akan berkomitmen dengan mengurangi makanan asin, pedas, makanan asam, makanan manisnya juga harus dikurangi. Dan saya harap Mbak makan dengan teratur, meski nggak apa-apa dengan porsi kecil, tapi harus sering ya. Bu, sebelumnya mau tanya, kan tadi makanan pedasnya nggak boleh ya dikurangi. Nah, kalau untuk sayur, sayur apa ya yang kira-kira boleh, atau semua sayur itu boleh? Untuk sayur Mbak ini nggak boleh, atau kalau misalnya Mbak suka, Mbak bisa mengurangi juga, kayak seperti tomat, kol, sawi putih, kayak penambahan seledri atau penambahan bawang daun juga itu dikurangin, atau emang nggak pakai sama sekali. Terus ada lobak juga, itu juga nggak boleh. Nah, selebihnya sayur yang lain Mbak boleh mengkonsumsinya. Terima kasih kalau gitu, Bu. Ya. Baik Mbak, jadi konsultasi hari ini sudah kita dapatkan alternatifnya apa, dan keluhan-keluhan Mbak juga udah dibicarakan bagaimana baiknya. Saya harap apa yang dikomitmenkan tadi Mbak melakukannya dengan baik, dan untuk waktu sebulan ke depan saya meminta Mbak untuk datang kembali, bersedia datang kembali ke sini untuk melihat sejauh mana Mbak menaati atau berkomitmen dengan baik atas apa yang barusan kita janjikan. Nanti bulan depan saya akan jadwalkan ulang. Saya harap Mbak datang lagi dan mau berdiskusi kembali.
ini hasil nilainya. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup. Terima kasih banyak Ya. atas waktunya. Saya akan coba usahakan untuk menaati apa yang tadi sudah dikonsultasikan gitu. Untuk apakah boleh jika nanti ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan kembali, apakah saya boleh menghubungi Ibu? Oh boleh, nanti kalau misalnya Mbak kurang memahami apa atau masih kurang penjelasan tadi, Mbak boleh menghubungi saya. Nomor WA-nya sudah saya tertera. Terus kalau misalnya Mbak kayak komitmennya susah, Mbak bisa berkonsultasi lagi lewat WhatsApp saya. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu. Iya.